Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, Ibu harap semuanya anak-anaknya Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini bersama Ibu Fitri kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Subtemanya yaitu kita akan melanjutkan pembelajaran pada subtema 3, dan pembelajaran kita mulai dari pembelajaran 3 terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar ibu yang sedang membatik ya, membatik pada kain polos. Nah, kegiatan membatik ini salah satu kegiatan dalam melindungi atau dalam membangun kebudayaan. Dan selanjutnya di sini ada seorang bapak-bapak yang sedang mengukir ya, membuat ukiran berupa burung di sini ya. Nah, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk pembangunan dalam sosial dalam budaya ekonomi. Nah, yang berikutnya yaitu kegiatan nelayan yang sedang menangkap ikan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pembangunan dalam sosial ekonomi. Dan yang berikutnya juga ada gambar para petani yang sedang menanam padi. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa kegiatan ini juga dalam menunjang ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan membatik dan mengukir dapat meningkatkan pembangunan ekonomi budaya karena mengembangkan budaya batik dan ukir. Sedangkan kegiatan menangkap ikan dan menanam padi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat karena menambah penghasilan. Pada seluruh kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi sosial karena terjadi interaksi antara mereka dalam membangun ekonomi. Nah, perhatikan peran masyarakat dalam lingkungan sosial budaya antara lain yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara peninggalan-peninggalan nenek moyang. Seperti halnya membatik seperti tadi, kegiatan membatik itu merupakan salah satu bentuk kegiatan menjaga dan memelihara peninggalan-peninggalan nenek moyang ya. Dan yang selanjutnya meningkatkan nilai-nilai kebudayaan daerah. Misalnya melaksanakan tradisi-tradisi atau adat istiadat yang telah berlaku atau yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Dan yang ketiga, memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Contoh kegiatannya yaitu misalnya mengajak budayawan asing untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang bersejarah. Nah, selanjutnya, keunikan suatu daerah dan masyarakat kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapat banyak manfaat. Simaklah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik daerah berikut ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk artikel tentang pengembangan budaya sosial dan ekonomi, yaitu yang berjudul Perajin Batik Osing. Kita baca bersama-sama ya. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik.
Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah pengembalian pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, daun jati, jengkol, kulit kopi, dan lain-lain sebagainya. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi kreatif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau yang biasa dikenal dengan BBF dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong kegiatan industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berwarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Nah, menurutnya kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik. Jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bapung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alami ini. Ia dan rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alam di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia dapat tetap memelihara lingkungannya karena pewarna yang digunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, itu merupakan artikel tentang kegiatan membatik yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial ekonomi serta budaya masyarakat. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik harus melestarikan serta menjaga kegiatan-kegiatan yang dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi, sosial, dan masyarakat. Salah satu contohnya seperti tadi ya di daerah Banyuwangi, yaitu mereka masyarakat setempat tetap menjaga budaya membatik, malah tambah melestarikannya dengan mengadakan festival seperti BBF tadi ya, sehingga masyarakat yang pada umumnya pekerjaannya sebagai pembatik jadi semakin memiliki pengetahuan luas tentang batik. Nah, kita lanjutkan lagi ya pada pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran 4, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar suasana lalu lintas ya. Ada gambar suasana lalu lintas ya, Nak. Nah, bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan pada gambar tersebut terwujud? Nah, sangat nyaman ya kalau misalnya kita mendapati suasana lalu lintas seperti gambar tadi ya,
sangatlah nyaman karena tidak ada kemacetan, tidak kotor, dan semuanya tertib lalu lintas. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencapai suasana lalu lintas seperti gambar tadi sebelumnya adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Jadi tidak hanya berlaku pada petugas kebersihan saja menjaga lingkungan, tetapi berlaku pada seluruh warga negara. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan kita bersama. Nah, berikut ini adalah permasalahan sosial di sekitar kita. Yang pertama yaitu sampah. Permasalahan yang pertama sampah. Tentu anak-anak seringkali menemui ya, banyak sekali sampah-sampah yang masih dibuang sembarangan, yang berserakan di jalan maupun di halaman rumah atau sekolah. Nah, akibat yang ditimbulkan dari pembuangan sampah sembarangan itu akan mengakibatkan mengurangi keindahan lingkungan, baik di lingkungan sekolah, rumah, atau di lingkungan jalan raya, dan juga dapat mengganggu kegiatan. Misalnya banyak sampah ya di sekolah kita, tentunya akan mengganggu pada kegiatan belajar mengajar. Pasti sampah-sampah tersebut yang mulai banyak akan menimbulkan bau yang menyengat sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Dan akibat yang lainnya yaitu mengurangi kenyamanan. Sama halnya dengan mengurangi keindahan, tentunya kita akan tidak nyaman ya ketika banyak sampah di sekitar kita. Yaitu akibat yang berikutnya, jalan akan tampak sempit, tidak seperti pada suasana jalan raya pada gambar sebelumnya ya, yang terlihat luas karena bersih. Jadi kalau misalnya banyak sampah di jalan raya, maka jalan akan tampak sempit, dan jalan juga akan menjadi kotor dan licin akibat sampah tersebut, serta arus lalu lintas tidak lancar. Dan permasalahan sosial yang kedua yaitu kali atau sungai yang kotor. Biasanya kali atau sungai yang kotor ini diakibatkan oleh limbah yang dibuang secara ilegal atau sembarangan, atau sampah yang dibuang oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Nah, akibat yang ditimbulkan dari limbah dari kali atau sungai yang kotor ini yaitu kali akan menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang, sehingga apabila daya tampung kali atau sungai berkurang, maka ketika terjadi hujan, maka kali tidak dapat menampung sehingga meluap. Arus air sungai atau kali akan meluap dan menyebabkan banjir. Permasalahan sosial yang ketiga yaitu bangunan liar. Bangunan liar ini akan mengakibatkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Dan permasalahan yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas akan mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Nah, untuk usaha yang dapat kita lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, usaha secara umum yaitu misalnya sampah. Kita harus membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk kali atau sungai yang kotor, kita juga harus membudayakan membuang sampah pada tempatnya, tidak di kali atau di sungai. Serta limbah-limbah pabrik juga tidak dibuang di kali atau di sungai. Dan yang ketiga yaitu bangunan liar. Nah, untuk bangunan liar ini seharusnya kita harus membangun bangunan dengan izin yang resmi, tidak membangun secara liar sehingga mengganggu pada masyarakat. Dan untuk yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Biasanya untuk mengatasi masalah ini yaitu diberlakukan jalur satu arah atau yang lain-lain. Nah,
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan semoga anak-anak ibu paham ya, walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.